rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini tema saya beri judul Tafsir Corona. Setuju nama buatan? Karena kemarin di Masjid Al-Abrar Mangkubumen itu biasanya ngaji pagi tafsir itu tidak begitu ramai, dan penontonnya kalau di YouTube yang live streaming itu cuma sekitar 30 orang. Itu kalau tafsir biasanya. Tapi begitu judulnya Corona, itu yang melihat langsung 1000 orang lebih, Pak. Dan saya datang ke masjid waktu itu penuh, full sampai luar-luar, sampai bagian tempat-tempat sandal itu juga penuh dengan orang. Nah, maka saya punya ide ini berarti supaya menarik, tafsirnya aja diganti judulnya, Tafsir Corona. Kemarin kita membahas tafsir surat apa? Al-Mursalat, dan insya Allah akan kita lanjutkan kalau memang ada sisa waktu. Maka malam hari ini saya kasih judul tulisan saya ini Al-Wiqayah min kulli su', penjagaan diri dari seluruh keburukan. Nah, termasuk keburukan ini adalah penyakit-penyakit yang mematikan, virus-virus yang mematikan, termasuk juga yang disebut corona atau COVID-19 itu. Nah, maka akan kita bicarakan di sini bagaimana tata cara kita menghadapinya berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tampilkan dari Al-Quran dan As-Sunnah? Karena Al-Quran itu sudah mencakup segala masalah. Sebagaimana kalam Allah di dalam Al-Quran, Allah mengatakan ma farratna fil kitabi min syai'. Surat Al-An'am ayat 38. Kami Allah tidak melewatkan dalam Alkitab, yaitu Al-Quran ini, segala sesuatu. Meskipun kata-kata Alkitab ini ada perselisihan tafsir di antara para ulama, apa itu Alkitab, tapi salah satu tafsirnya adalah Al-Quran. Al-Quran tidak melewatkan segala sesuatu, semua sudah dibahas dalam Quran. Menurut guru kami Asy-Syaikh Shalihul Utsaimin hafizahullah, bahwasanya untuk menghadapi segala sesuatu musibah, yang paling inti atau kunci yang pertama adalah al-miftahul awal huwa tawakkul. Kunci pertama dan yang inti adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perkataan yang sangat benar, karena segala sesuatu Allah yang menciptakan. Corona siapa yang menciptakan? Allah. Corona ini akan berbahaya kalau Allah mengizinkan dia berbahaya, kalau tidak juga tidak. Karena Allah tidak mengizinkan api untuk berbahaya kepada Nabi Ibrahim, akhirnya jadi dingin, malah jadi sejuk untuk Nabi Ibrahim. Demikian juga kalau Allah tidak mengizinkan corona ini mematikan, tidak akan mematikan, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan beliau sangat benar. Pertama yang menjadi kunci adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dasarnya adalah kalam Allah dalam surat At-Talaq ayat ketiga. Allah mengatakan wa may yatawakkal 'alallah, dan siapapun yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuhu, maka dia Allah mencukupi dia. Mencukupi dari apa? Ya dari segala sesuatu, termasuk keburukan virus itu. Allah mencukupi dia kalau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tawakal kepada Allah? Tawakal kepada Allah, kata guru kami Syekh Shalihul Utsaimin, dengan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah. Maka jangan lupa berdoa kepada Allah, minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita berlindung kepada Allah? Poin yang kedua, min alfadhit tawakkul, termasuk lafal-lafal tawakul yang menunjukkan kita tawakal kepada Allah adalah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Dan ini ada dalilnya dalam Al-Quran, bisa dibuka pada surat Ali Imran ayat 174 dan 173. Allah bicara tentang para sahabat yang ditakut-takuti oleh musuh. Alladzina qala lahumun nas, para sahabat yang mereka ditakut-takuti oleh para manusia. Innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya para manusia yaitu musuh-musuh sudah mengumpulkan tentara untuk kalian. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Tetapi ternyata
fazadahum imana, itu malah menambah iman mereka kepada Allah. Wa qalu, dan mereka para sahabat mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah dan Allah sebaik-baik pengurus. Nah, dari ayat ini para ulama mengambil kesimpulan, kalau kita sedang takut hendaklah kita mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena di sini dalilnya jelas. Fakhshawhum, takutlah kalian. Ternyata para sahabat menghadapi takut ini dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah kemudian menyebutkan fadilah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ini pada ayat setelahnya. Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallah, mereka pun kembali dengan membawa nikmat Allah, wa fadl, membawa karunia Allah. Lam yamsashum su, tidak mengenai mereka keburukan apapun juga. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka sudah mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu memiliki karunia yang besar. Nah, di sini ada dua pelajaran yang dapat kita petik. Kalau kita mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil dengan penuh keyakinan, maka janji Allah ini, lam yamsashum su, keburukan apapun tidak akan mengenai kita. Ini kuncinya kalau yakin, oke. Tapi kalau kita mengucapkannya setengah-setengah atau hanya ucapan lisan tapi hati tidak yakin, nah ini tidak akan mendapatkan fadilah ini. Fadilah ini kita dapatkan kalau kita ucapkan tapi penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nggak usah takut sama corona. Karena guru-guru kita mengatakan seperti itu. Jangan takut kepada corona, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan corona. Tidak sepantasnya kita takut kepada makhluk, tapi takut kepada Allah pencipta seluruh makhluk. Karena makhluk ini tidak punya kuasa kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua, di sini Allah mengatakan wattaba'u ridwanallah, dan mereka sudah mengikuti keridhaan Allah. Maksudnya apa ini? Maksudnya para sahabat ini meskipun mereka ditakut-takuti bahwasanya musuh sudah kumpul, mereka tidak takut, tetap maju ke medan perang. Nah, ini mengikuti ridha Allah. Karena diperintahkan oleh Rasulullah keluar perang, maka akhirnya mereka keluar. Meskipun ditakut-takuti, enggak mundur, enggak. Nah, ini kita ambil pelajaran untuk kondisi kita. Meskipun ada virus corona menyebar katanya, nah, maka kita tetap jangan meninggalkan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ke masjid ini termasuk wattaba'u ridwanallah, mengikuti ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut karena mungkin di masjid ada orang yang bawa corona, gampang ucapkan ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama perjalanan dari rumah menuju ke masjid ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Saya setiap pagi itu memimpin TPA anak-anak tahfidz Al-Quran. Nah, biasanya sebelum selesai pengajian saya katakan kepada mereka, mari kita tutup pengajian dengan membaca wirid corona. Nah, wirid coronanya ini, Pak, saya suruh baca 10 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini dijanji oleh Allah, lam yamsashum su, tidak akan disentuh oleh keburukan sama sekali, karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat bahwasanya utiya bi Ibrahim, Nabi Ibrahim didatangkan yauman nar, pada hari api, yaitu ketika dia akan dibakar dengan api. Didatangkan ilan nar, kepada api. Falamma absaraha, maka tatkala Nabi Ibrahim melihat api, qala, beliau mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini meskipun riwayatnya saya harus jujur tidak sahih, sehingga saya tidak mengatakan Rasulullah bersabda, saya hanya mengatakan ruwiya, diriwayatkan. Ini cara para ulama hadis menyampaikan hadis dhaif begini nih, diriwayatkan, itu kalau dhaif hadisnya. Tapi kalau hadisnya sahih, maka para ulama biasanya menyampaikan dengan kalimat yang tegas, Rasulullah bersabda. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini. Karena saya kadang-kadang gatal kalau melihat ada seorang penceramah nggak paham hadis sahih, hadis dhaif, gaco saja mengatakan Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda, padahal hadisnya mungkin palsu, hadisnya dhaif. Nah, ini nggak benar. Adabnya seperti ini. Kalau hadisnya dhaif, katakan ruwiya, diriwayatkan. Nah, diriwayatkan ini menunjukkan dia hadisnya dhaif, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Tapi ini nggak penting untuk kita. Kita ambil pelajaran saja bahwa Nabi Ibrahim pada waktu itu mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah pun mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69,
Qulna, kami Allah mengatakan, ya nar, wahai api, kuni bardan wa salama, jadilah engkau dingin dan selamat ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ini pelajaran penting untuk kita. Api itu sifatnya apa? Membakar, panas. Corona itu sifatnya mematikan. Tapi kalau Allah mengatakan kepada api, jadilah dingin, jadi dingin. Jadilah selamat, jadi selamat. Demikian juga kalau Allah mengatakan kepada corona, jadilah tidak mematikan, tidak mematikan. Ini orang-orang pada saat ke masjid, kamu jangan ganggu mereka. Nah, ini coronanya jadi ngelentruk, Pak. Mesra situ, karena sudah disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau Allah mengatakan seperti itu kepada corona, corona nggak bisa membantah. Tapi poin yang ketiga ini sangat penting. Laisat tawakkul an tada'al ikhtiyar. Tawakal itu bukan berarti kita meninggalkan ikhtiar. Jadi jangan sampai gara-gara kita tawakal kepada Allah, kemudian apa yang dihasungkan oleh para dokter kita tidak menghiraukan. Itu juga nggak benar. Ikhtiar yang sudah dihasungkan oleh para dokter untuk cuci tangan sebelum makan, untuk jaga kalau batuk jangan pakai tangan kita, karena kalau tangan kita terkenai batuk kita, nanti salaman kepada orang, barangkali kita bawa corona bisa menyebar ke banyak orang. Nah, ini perlu diperhatikan masalah-masalah seperti ini. Jadi tawakal itu tidak menghilangkan ikhtiar sama sekali. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, dia mengatakan, qala rajul, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'qiluha wa atawakkal? Apakah saya ikat unta saya kemudian saya tawakal? Au utliquha wa atawakkal? Atau saya lepas unta saya kemudian saya tawakal? Jadi misalnya pengajian seperti ini, apakah motor kita taruh di luar kemudian kunci kita gantungkan di situ dan kita tawakal, ataukah kita kunci kita ambil, kita bawa kuncinya kemudian tawakal? Jawaban Nabi jelas, i'qilha, ikatlah untamu, wa tawakkal, lalu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, i'qilha, ikatlah untamu, ini adalah ikhtiar. Jadi ikhtiar tidak hilang gara-gara apa? Tawakal. Karena itu apa yang disarankan oleh para dokter-dokter kita ini tetap perlu kita perhatikan. Misalnya masjid sebaiknya tidak pakai karpet, digulung karpetnya, pakai gini aja, ini lebih bagus insya Allah. Karena kalau pakai karpet maka dia menempel di karpet tersebut susah untuk lepas, kemudian menyebar kemana-mana. Ini susah. Tapi kalau pakai langsung tanah begini kemudian bisa kita pel segera, nah ini lebih aman lagi. Demikian juga para dokter kita menghasung untuk tidak banyak-banyak salaman. Ini sesuatu yang nggak ada masalah. Karena kalau menghasung seperti ini bukan berarti ini menghilangkan sunnah Nabi, bukan. Coba kalau kita perhatikan sunnah Nabi SAW, ketika Muslim ketemu dengan Muslim, apa yang dikatakan oleh Nabi SAW? Haqqul Muslim 'alal Muslim khamsun. Haknya orang Muslim kepada Muslim yang lain adalah 5. Salah satunya adalah raddus salam, menjawab salam. Dalam hadis yang lain, idza laqitahu, kalau kamu berjumpa dengannya, fasallim alaih, maka salamlah kepadanya. Cuma diperintahkan salam, Pak. Enggak ada perintah untuk apa? Jabat tangan. Ada hadis tentang jabat tangan, ada, tapi bukan termasuk hakul muslim 'alal muslim. Jadi kewajiban kita adalah kalau ketemu muslim salam, itu aja. Tidak ada kewajiban untuk jabat tangan. Sehingga kalau ada orang ketemu kita cuma salam, tidak jabat tangan, kita tidak boleh mencela dia. Kamu itu nggak sopan, nggak mau jabat tangan, nggak begitu. Dia sudah mengucapkan assalamualaikum, itu sudah menunaikan kewajibannya, nggak ada masalah. Tidak jabat tangan nggak ada masalah. Apalagi karena ada sebab ini tadi. Karena masing-masing kita tidak tahu apakah diri kita ini selamat dari corona atau kita membawa. Mohon maaf, saya juga nggak tahu ini, saya belum periksa. Nah, bisa jadi saya bawa corona, maka panjenengan ketemu saya nggak usah jabat tangan, nggak apa-apa, Pak. Kalaupun panjenengan jabat tangan sama saya hasungkan nanti kalau mau makan cuci tangan dulu. Karena kalau saya bawa corona, panjenengan langsung makan kena nanti. Nah, ini sesuatu yang bagus, sesuatu yang disarankan oleh para dokter kita, bagus, nggak ada masalah. Ini bukan menghilangkan sunnah Nabi SAW sama sekali. Ini termasuk ikhtiar yang bagus, ya, kita meninggalkan atau mengurangi jabat tangan karena dalam hal untuk menjaga kehati-hatian kita ini tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, supaya kita lebih aman,
ketika kita keluar dari rumah kita menuju ke masjid untuk sholat, menuju ke masjid untuk pengajian seperti ini, di mana di sini kumpul banyak orang dan kita nggak tahu apakah semuanya aman dari virus ataukah ada yang membawa. Maka supaya kita hatinya tenang, hendaklah mengamalkan poin yang keempat ini. Yaqulu indal khuruj ila shalah, mengucapkan ketika keluar menuju salat jamaah, yaitu sabda Nabi SAW, idza kharaja ar-rajul min baitih, apabila seseorang keluar dari rumahnya, faqala, dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, fayuqalu lahu, maka dikatakan kepada orang tersebut, hasbuk, sudah cukup bagi kamu, qad hudita, kamu sudah diberi hidayah, wa kufita, diberi kecukupan, wa wuqita, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengucapkan wirid ini ketika keluar ke rumah, dari rumah, itu salah satu faidahnya adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah dijaga oleh Allah, kan tenang, Pak. Nah, maka keluar rumah jangan lupa membaca apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Tadi dari rumah sampai sini udah baca belum, Pak? Sudah, gitu? Alhamdulillah. Nah, kalau lupa dibaca sekarang nggak apa-apa, karena sesuatu yang lupa itu dimaafkan oleh Allah, dibaca pas ingat, nggak ada masalah. Sampai setan aja putus asa, Pak. Setan mengatakan kepada temannya, kaifalaka birajulin qad hudiya, bagaimana kamu bisa mengganggu seseorang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, wa kufiya, sudah diberi kecukupan oleh Allah, wa wuqiya, dan sudah diberi penjagaan oleh Allah. Jadi setan aja udah putus asa, nggak bisa. Karena kalau betul corona itu adalah termasuk ta'un, maka sebenarnya ta'un itu ada sisi kaitannya dengan setan, itu ada. Yang tukang nyebar ta'un itu siapa? Setan itu. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Rasul SAW bersabda tentang masalah ta'un. Kalau betul bahwasanya corona termasuk ta'un, loh, gitu. Karena ada perselisihan di antara para ulama-ulama kita, apakah corona ini termasuk ta'un ataukah termasuk wabah, karena berbeda antara keduanya, meskipun ada juga yang menyamakan. Rasulullah SAW bersabda, at-ta'un, penyakit ta'un, wabah, itu adalah wakhzu a'daikum, itu adalah pukulan dari musuh-musuh kalian, minal jin, dari kalangan jin, wa huwa lakum syahadah, dan itu menjadi mati syahid untuk kalian. Hadis riwayat Imam Hakim, derajatnya sahih. Nah, ini berarti zahir hadis menunjukkan bahwa ta'un itu salah satu penyebab tersebarnya adalah a'daikum minal jin, para jin mereka itu yang menyebarkannya. Tentu saja ini semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Memang setan itu mereka adalah musuh manusia. Nah, sehingga karena musuh manusia, wajarlah kalau dia melakukan segala sesuatu yang memadharati manusia, baik itu memadharati dari sisi badannya, atau dari sisi agamanya, dari sisi jasmaninya, atau dari sisi rohaninya. Nah, ini semuanya adalah pekerjaannya setan. Nah, maka kalau betul ini adalah ta'un, corona ini, maka memang kita perlu penjagaan dari Allah, karena setan itu yang tukang menyebarkannya. Maka cukup dengan mengucapkan ini, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Berangkat ke masjid insyaallah aman, enggak ada masalah, gitu. Enggak perlu pakai adzan, shallu fi buyutikum, shallu fi rihalikum, gitu. Belum perlu, gitu. Kecuali kalau udah jelas-jelas, gitu, masuk masjid gelimpang semua mati. Nah, itu beda lagi nanti, gitu. Nah, nanti mungkin para ulama kita memfatwakan adzannya diubah, shallu fi buyutikum. Nah, itu mungkin tepat, gitu. Kalau masih seperti kondisi Indonesia seperti ini, masih aman insya Allah, meskipun ada orang yang kena corona, tetapi itu bukan sesuatu yang pasti. Ketika kita keluar rumah pasti kena, bukan sesuatu yang pasti. Maka jangan cepat-cepat shallu fi buyutikum shallu fi rihalikum, itu belum tepat seperti itu. Karena shallu fi buyutikum itu diajarkan oleh Nabi ketika turun hujan. Nah, itu jelas itu, Pak. Kita keluar rumah kena hujan, jelas itu. Maka kalau keluar rumah jelas kena corona, masuk masjid podo mati kabeh. Nah, itu baru kita shallu fi buyutikum. Nah, sekarang kita alhamdulillah masuk masjid dijaga oleh Allah, aman, enggak ada masalah.
Kenapa kemudian ditakut-takuti jangan salat ke masjid? Ini nggak benar. Salat ke masjid tetap ke masjid, silahkan berjamaah. Insya Allah dijaga oleh Allah kalau kita meyakini hadis-hadis yang kita pelajari ini. Yang kelima, terutama salat subuh, wa alaihi ayyusalliyas subha fi jamaah. Hendaklah dia tetap melakukan salat subuh berjamaah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha," barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah. Dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini seperti ini perlu kita yakini. Datang ke masjid, salat subuh dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Zimmah itu maksudnya apa? Zimmah itu diterangkan oleh para ulama ay amanihi au dhamanihi, yaitu diberi keamanan oleh Allah atau diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, udah aman berarti. Tapi ini untuk laki-laki nggih. Untuk perempuan tetap hukumnya seperti yang dulu sudah pernah dijelaskan, lebih afdal salat di rumah meskipun boleh juga salat di masjid. Artinya yang biasa sholat di rumah silahkan tetap sholat di rumah, nggak ada masalah. Jangan gara-gara corona ini kemudian memaksa-maksakan diri sholat di masjid. Tapi yang biasa sholat di masjid silahkan di masjid terus, juga nggak ada masalah. Perempuan ini bebas, mau di masjid mau di rumah nggak ada masalah. Laki-laki nggak boleh di rumah. Laki-laki tidak boleh di rumah sholatnya, harus wajib di masjid kalau tidak ada uzur. Mungkin ada yang bertanya, Pak, di sini kan hadisnya mengatakan sholat subha, sholat subuh, kan tidak ada kata-kata berjamaah di masjid. Kenapa engkau katakan bahwasanya ini harus berjamaah di masjid? Nah, jawabannya adalah Imam Munawi menjelaskan dalam riwayat Imam Muslim ada kata-kata fi jama'atin, sholatnya subuhnya berjamaah, yaitu berjamaah di masjid. Tapi kata-kata Imam Munawi bahwasanya ini adalah fi riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini perlu ditinjau ulang. Karena saya sudah membuka kitab Sahih Muslim, ternyata nggak ada kata-kata fi jamaah, sholat subuh berjamaah, nggak ada. Mari kita lihat hadisnya dalam Sahih Muslim nih, Pak. Caranya klik ini angka 6, ini maksudnya kutubus sittah, kitab hadis yang 6, salah satunya Sahih Muslim. Tulis fi dhimmatillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini riwayat Imam Muslim, okay? Man shallas subha, barang siapa yang salat subuh, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah. Enggak ada kata-kata fi jamaah. Nah, mungkin bisa jadi Imam Munawi ini naskah Sahih Muslimnya beda, tetapi bisa jadi juga beliau salah karena mungkin rancu dengan judul bab. Dalam judul babnya babu fadli salatil isya was subhi fi jamaah, bab fadilah salat isya dan subuh berjamaah di masjid. Jadi kata-kata berjamaah ini bukan dari sabda Nabi, tapi dari judul bab yang menulis adalah manusia, bukan Nabi SAW. Ini hanya kasih judul hadis tadi. Nah, bisa jadi Imam Munawi rancu di sini. Tapi meskipun demikian, saya dapatkan tambahan fi jamaah, salat subuhnya itu berjamaah di masjid, yaitu pada riwayat Al-Imam At-Tabarani, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Haythami. Man shalla, barang siapa yang salat as-subha, subuh, fi jamaah, berjamaah di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata Imam Haythami, diriwayatkan oleh Tabarani dalam kitab Al-Kabir, dan perawi-rawinya adalah perawi-perawi hadis sahih. Nah, jadi kesimpulannya tambahan fi jamaah secara berjamaah ini memang ada dalam kitab-kitab hadis, sehingga maksud hadis tadi adalah sholat subuhnya berjamaah di masjid kalau kita pengen diberi apa? Perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak usah takut dengan corona kemudian kita tidak mau salat subuh di masjid. Okay? Tetap salat subuh di masjid karena justru dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tadi saya ketika turun di tempat ini, saya tidak lupa untuk membaca wirid penjagaan. Nah, ini panjenengan juga harus membacanya. Yaqra'u fi kulli makanin nazala bihi, hendaklah seseorang membaca pada setiap tempat yang dia singgah padanya apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man nazala manzilan, barang siapa yang tinggal di suatu tempat, faqala, lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa saja yang Dia ciptakan, termasuk corona ini ciptaan Allah. Siapa yang mengucapkan ini, lam yadurruhu syai', tidak akan memudarati dia sesuatu apapun juga, hatta yartahil, sampai dia pergi, sampai dia pulang, min manzili, dari tempat singgahnya tadi. Hadis riwayat Imam Muslim. Panjenengan dari rumah menuju ke masjid ini, singgah di sini. Seandainya di sini ada yang bawa corona, seandainya, tapi panjenengan baca wirid ini sudah ada jaminan dari Nabi tidak akan madarat. Jadi coronanya ada, tetapi lah melihat, wah kok do maca wirid kabeh, akhirnya ngelentruk coronanya ini, Pak. Betul wani melih. Karena sudah kita membaca apa? Wirid ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini satu kali cukup, tapi kita baca 3 kali. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi saya ingin tegaskan lagi bahwasanya ini tidak menghilangkan ikhtiar. Sehingga kalau ada saran dari para dokter kita, jangan sering-sering pergi ke kerumunan, misalnya di mal-mal, di tempat-tempat orang ramai, maka itu tetap harus kita lakukan juga. Selama tidak ada keperluan, nggak usah ke sana. Mau beli makanan, udah beli aja, bawa ke rumah, makan di rumah aja, lebih aman. Karena banyak orang itu kadang-kadang bisa menyebabkan virus ini mudah untuk menyebar. Karena dia batuk misalnya, itu mengeluarkan virusnya, bisa berpindah kepada kita. Kalau kita segera pergi, insya Allah segera aman. Selama kita berada di tempat tersebut, jangan lupa untuk membaca wirid ini. Kemudian supaya aman juga, kita lakukan yang ke-7, yaqra'u ayatul kursi, membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat fardu. Tadi salat maghrib, kita hendaklah setelah salat maghrib baca ayat kursi. Nanti salat isya juga begitu, Pak. Setelah salat isya baca ayat kursi. Dalilnya apa? Hadis dari cucu Nabi Hasan bin Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man siapapun qara'a membaca ayat al-kursi, ayat kursi, fi duburis salatil maktubah, di belakang salat wajib, kana fi dhimmatillah, dia berada dalam perlindungan Allah, ila salatil ukhra, sampai salat berikutnya. Hadis riwayat Tabarani dalam Mu'jam Kabir, sanadnya hasan. Jadi kalau kita baca ayat kursi ba'da maghrib, kita dijaga oleh Allah sampai isya. Kita nanti ba'da isya baca ayat kursi lagi, dijaga sampai subuh. Maka ini kita baca minimal 5 kali ayat kursi ini, Pak. Terutama dalam kondisi virus corona ini. Nanti virus corona kalau sudah menghilang, tetap saja sunnah ini sebisa mungkin diamalkan, karena fadilahnya sangat besar. Kita selalu dijaga oleh Allah, ini fadilah dunianya. Adapun fadilah akhiratnya, Rasulullah SAW juga mengatakan, man qara'a ayat al-kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin, di belakang setiap salat fardu, lam ya'mna'hu, tidaklah dia terhalang, min dukhulil jannah, dari masuk surga, illa ayyamut, kecuali dia harus melewati kematian dulu. Itu aja. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi ini fadilah sangat besar dunia dan akhirat. Maka ketika muncul virus corona ini, kita sangat penting membacanya supaya fi dhimmatillah, dijaga oleh Allah. Nanti kalau virus corona sudah pergi, tetap kita membacanya supaya ada jaminan kita masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian nomor 8, wa yaqra'ul mu'awwidzat, jangan lupa membaca 3 surat mu'awwidzat, thalathan, diulang 3 kali masing-masingnya. Sabah masa, sore 3 kali, pagi juga 3 kali. Nah, ini sebenarnya hadis-hadis sebagiannya sudah kita bukukan di dalam buku yang kita bagi dulu, Wirid Sholihin. Saya nggak tahu panjenengan mengamalkan nomor boten.
Maka kalau belum mengamalkan, ini tolong dihidup-hidupkan lagi. Kalau udah mengamalkan, mudah-mudahan istiqomah sampai mati. Nah, di sini Rasulullah mengatakan, Qul huwallahu ahad, surat Qul hu wal muawwidzatain dan surat Falaq dan An-Nas, hina tumsi wa hina tusbih, Anda baca ketika pagi, ketika sore, ketika pagi, thalatha marrat, diulang 3 kali, itu takfika min kulli syai', menjagamu dari segala sesuatu. Corona termasuk sesuatu. Nah, maka ini dalil sangat jelas bahwasanya siapa menjaga 3 surat ini pasti dijaga oleh Allah dari corona. Saya tidak mengatakan hadis ini bicara tentang corona, tidak. Tetapi hadis ini mengatakan syai', segala sesuatu itu mencakup corona. Ini tidak perlu diragukan lagi. Tidak ada satupun ulama, saya yakin tidak ada satupun ulama yang ragu-ragu bahwasanya corona masuk dalam syai'. Karena dalam bahasa Arab kata-kata syai' itu disebut oleh para ahli bahasa Arab a'ammul 'am. Kata umum yang paling umum itu adalah syai'. Apapun masuk, Pak. Bahkan Allah itu masuk syai'. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah?" Qulillah. Berarti Allah termasuk syai'. Nah, maka corona apalagi? Corona itu hanya makhluk kecil yang diciptakan oleh Allah. Dia termasuk syai'. Maka ketika Nabi mengatakan takfika min kulli syai', menjagamu dari segala sesuatu, ini kita harus yakin dia corona udah masuk di sini. Nah, maka cukup membaca muawwidzatain, kemudian juga surat Al-Ikhlas 3 kali pagi sore, insyaallah kita aman, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 9, wa yaqra'ul basmalata, membaca bismillah, karena nama Allah itu kan barokah. Thalathan, 3 kali, sobaha masa, pagi sore juga, li barakatismillah, karena memang nama Allah adalah bersifat barokah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha barakah nama Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat terakhir. Nah, bismillah apa yang kita baca? Rasulullah mengatakan, ma min abdin, tidak ada seorang pun hamba, yaqulu fi sabahi kulli yaumin, yang mengucapkan pada pagi tiap hari, wa masa'i kulli lailah, dan sore tiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dibaca thalatha marat, 3 kali, fayadurruhu syai', lalu dia akan termadoroti oleh sesuatu pun, enggak mungkin. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Inilah bismillah yang mestinya kita baca setiap pagi, setiap sore 3 kali. Ini juga sudah ada dalam buku apa? Wirid Sholihin. Nah, panjenengan sudah biasa atau belum, saya nggak tahu, tapi mari kita hidupkan lagi sunnah ini yang sudah biasa, mudah-mudahan berlanjut sampai nanti husnul khotimah, dan yang belum mari kita hidupkan lagi. Dan kita baca bersama, monggo. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nah, harus yakin, Pak, bahwasanya apapun tidak akan mampu memadharati kita karena sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu kalau ngendika itu pasti berdasarkan apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tadi pada salat maghrib saya membaca, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuhi 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawi. Nah, ini dalilnya. Wa ma yantiqu, nabi tidak akan bicara 'anil hawa atau 'anil hawi, 2 qiraah yang semuanya mutawatirah. Dari hawa nafsu, tidak mungkin Nabi bicara dari hawa nafsu.
In huwa, tidaklah ucapan Nabi illa wahyun, kecuali wahyu yuhi, yang diwahyukan. Siapa yang mewahyukan? Siapa yang membawa wahyu? Allamahu, mengajarkan kepada beliau syadidul quwi, orang yang sangat dahsyat kekuatannya, yaitu malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, maka harus yakin kita, hadis-hadis seperti ini sangat berfungsi untuk kita kalau yakin. Kalau tidak yakin nggak fungsi, Pak. Kalau coba-coba nggak fungsi. Jadi kita coba tak mau coba iki, akhirnya tenan aman apa ora. Kalau cuma coba-coba nggak akan. Tapi kalau pengen betul-betul manfaat, yakin harus. Tapi tolong, kalau seandainya kita sudah membaca wirid ini, kita sudah berusaha untuk meyakini wirid ini, ternyata kalau kita juga terkena juga, nah itu jangan kita menyalahkan hadis-hadis ini. Ini bisa jadi ada kekurangan pada diri kita. Karena gini, Pak, kita itu berdoa semestinya kan dikabulkan oleh Allah kan. Tapi kalau ada penghalang kan jadi nggak terkabul. Gambarannya gini, semestinya mobil itu kalau didorong itu pasti berjalan. Lah ini ada mobil mogok, kumpulkan 10 orang, didorong dari belakang. Ini dia sudah berada di depan, pegang setirannya, tapi remnya malah dipegang, Pak. Nah ini mbok 10 orang, 1000 orang nggak akan jalan, di rem. Nah sama juga, kita berdoa kepada Allah, tapi kita melakukan penghalang yang nggak dikabulkan oleh Allah. Misalnya kita makan harta riba, padahal makan haram termasuk pencegah terkabulnya doa, yaitu salah kita. Artinya hadis-hadis ini tetap benar. Adapun kalau kita terkena corona atau kita terkena musibah, itu bukan berarti karena hadisnya salah. Pasti ada sesuatu di balik tersebut. Ya paling bagusnya kita husnudzan aja lah kepada Allah. Allah menginginkan kita mati syahid, udah selesai, nggak ada masalah. Jadi kalau ada yang terkena corona, jangan sampai kita suudzon kepada Allah, husnudzan aja udah. Mudah-mudahan corona itu termasuk ta'un, dan siapa yang terkena ta'un sampai matinya mati syahid bagi orang-orang beriman. Nggak ada masalah. Orang beriman itu kena apapun dia baik, kena nikmat baik karena syukur, kena musibah juga baik karena sabar. Kemudian nomor 10, wa yaqra'u khatimatal Baqarah, jangan lupa membaca penutup surat Al-Baqarah kulla lailatin, setiap malam. Nah ini sudah malam hari sekarang ini kita, maka kita perlu membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Rasulullah mengatakan al-ayatani, 2 ayat min akhir surat Al-Baqarah, dari akhir surat Baqarah, man qara'ahmu fi laila, siapa yang membaca keduanya dalam 1 malam, kafatahu, pasti keduanya akan mencukupi dia. Hadis muttafaqun alaih. Kata Imam Munawi, yang dimaksud kafatahu, mencukupi dia, yaitu malam itu dicukupi dari keburukan setan, dicukupi dari keburukan manusia dan jin, dicukupi dari al-afab, keburukan seluruh musibah-musibah. Nah, corona ini termasuk afab ini. Maka insya Allah kita aman apabila kita malam hari sudah membaca 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Malam hari itu sampai subuh kita aman. Seandainya kita tidur serumah dengan orang yang bawa corona, ini coronanya terbang-terbang malam itu, tapi karena sudah ada ayat terakhir dari Baqarah, dia hanya nempel pada tubuh kita, akhirnya pergi lagi, nggak mampu untuk menembus. Kenapa? Karena sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Ini sabda Nabi, bukan perkataan saya, kita harus yakin. Kemudian ada doa yang sangat bagus untuk kita baca, minal ad'iyatil ma'thurah, termasuk doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi yang cocok untuk kondisi corona adalah Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari baras. Baras itu belang, al junun gila, al judham lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang buruk. Penyakit buruk itu yang mematikan. Nah, termasuk corona ini termasuk sayyi'il asqam. Nah ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Ini kalau doanya terlalu panjang bisa kita hapus bagian tengah ini. Diambil yang terakhir. Allahumma inni a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang buruk. Nah, cukup ini lebih ringkas. Kalau tadi itu dirinci, karena baros ini juga penyakit buruk,
Gila ini juga penyakit buruk, lepra juga penyakit buruk. Kemudian masih ada penyakit-penyakit buruk yang lain yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 12, seandainya kita tidak hafal doa tadi, yughni anhu suratul falaq. Sudah mencukupi dari doa tadi surat Al-Falaq. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan taqra'a syai'an," engkau tidak akan membaca sesuatu apapun juga, ablagha indallah, yang lebih sampai kepada Allah, min qul a'udzu birabbil falaq, daripada surat qul a'udzu birabbil falaq. Apa maksudnya ablagh, lebih sampai ini? Maksudnya adalah lebih sempurna dalam menjaga kita dari keburukan-keburukan. Karena surat Al-Falaq ini isinya berlindung dari keburukan. Nah, banyak doa-doa berlindung dari keburukan, tapi yang paling dahsyat atau paling kuat atau paling kokoh itu adalah surat Al-Falaq. Sehingga seandainya kita tidak membaca doa tadi tapi membaca Al-Falaq sudah cukup. Kalau panjenengan sedang sholat, tiba-tiba ada kalajengking atau ada ular atau ada apapun yang menakutkan, nggak usah takut, baca surat Al-Falaq. Udah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalilnya hadis ini, engkau tidak akan membaca sesuatu apapun juga yang lebih sampai di hadapan Allah daripada surat Qul a'udzu birabbil falaq. Yang paling inti di dalam surat Al-Falaq itu adalah pada ayat pertama dan ayat kedua. Karena Allah mengatakan Qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung dengan pencipta waktu subuh, min syarri ma khalaq, berlindung dari keburukan apapun yang dia ciptakan. Ma khalaq ini umum sifatnya, corona ini termasuk ma khalaq. Maka kalau kita sudah baca Al-Falaq, ini corona udah masuk, tidak perlu sebut kata-kata corona, itu sudah masuk pada kata-kata min syarri ma khalaq, udah mencakup semuanya. Maka itulah sebabnya Nabi mengatakan inilah doa yang ablagh, yang paling sampai kepada Allah dalam menghadapi keburukan-keburukan yang ada di sekitar kita, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. 13, wa alaihil muhafadzah 'ala tahajjud, jangan lupa untuk menjaga salat apa? Tahajud. Karena ternyata salat tahajud itu kata Nabi, alaikum biqiyamil lail, selalulah menjaga salat malam. Fa innahu da'bus shalihin, pertama dia adalah adatnya orang-orang saleh qablakum, sebelum kita. Wa qurbatun ilallah ta'ala, kedua dia mendekatkan kita kepada Allah. Manhatun anil ism, ketiga dia mencegah dari perbuatan dosa. Keempat takfirun lisayyi'at, bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Yang kelima ini yang penting untuk kita, yang kondisi kita sekarang, matradatun lidda'i anil jasad, dia bisa mengusir penyakit dari tubuh kita. Andaikan corona udah masuk lewat tenggorokan, nah ini kalau kita salat tahajud, kita sujud, corona ini udah kalah nih Pak. Walah gue sujud aku kalah aku nih. Nah, akhirnya kelenger dia karena kita sujud salat malam itu. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh sebagian ulama, termasuk Ibnul Mulaqin. Beliau mensahihkan hadis ini bahwa tahajud itu mengusir penyakit dari tubuh. 14, wa idza ra'a mubtala, dan apabila kita melihat orang yang terkena bala, terkena corona, bisyai'in, terkena bala sesuatu apapun juga, yaqulu sirran, hendaklah kita mengucapkan wirid ini dengan suara yang lirih, jangan dikeraskan. Man ra'a mubtala, siapa yang melihat orang yang terkena bala, faqala, lalu dia mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang membaca wirid ini, lam yusibhu dzalikal bala, tidak mungkin dia terkena bala tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau kita pengen aman dari stroke, kalau melihat orang stroke, kita membaca alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini ada jaminan dari Nabi, maka balanya tidak akan mengenai kita. Kalau ada orang terkena corona, kita melihat dia, melihat meskipun dengan WA misalnya, ada fotonya, ini orang terkena corona, kemudian kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini ada jaminan dari Nabi, corona tidak akan mengenai kita.
Nah, maka ini sangat penting wirid ini. Tapi sekali lagi wirid ini jangan dibaca keras. Karena kalau ada orang sakit kemudian kita melewati mengucapkan alhamdulillah, nah, dia pasti marah, Pak. Kowe nganyel gitu nan. Aku loro malah alhamdulillah. Nah, maka di sini para ulama katakan alhamdulillah diucapkan dengan suara lirih, tidak usah berbunyi, cukup mulut kita membaca aja. Nah, ini perlu dihafalkan, Pak. Karena seringkali kita itu melihat orang-orang yang terkena bala. Mohon maaf kalau panjenengan mungkin ada yang banyak bocor di tengah perjalanan. Saya biasanya kalau di tengah perjalanan lihat orang yang banyak bocor di perjalanan, itu saya baca wirid ini, Pak. Alhamdulillah alladzi afani imtalakallahu bi. Karena saya pengen supaya tidak mendapatkan bala seperti dia, bocor seperti dia. Ya alhamdulillah, selama ini jarang sekali bocornya. Ya kadang-kadang pernah juga bocor, tapi bocornya pas, pas di depan tambal ban. Alhamdulillah, pas bocor ini, penak nih. Nah, sehingga tidak termasuk bala yang besar, karena yang saya lihat tadi orang yang kebanan sampai nuntun. Alhamdulillah nggak sampai nuntun saya. Terakhir, Pak. Ini terakhir ini, karena panjenengan sudah lelah mungkin. Udah 45 menit, Pak. Nah, pengajian biasanya rata-rata orang Jawa 45 menit. Setelah itu tanya jawab. Nomor 15, wa idza usiba bibala'in, kalau kita terlanjur terkena bala, gimana? Jadi corona udah menjangkiti kita, sudah positif kena corona. Fa alaihi bidu'ai dhinnun, maka hendaklah selalu mengucapkan doanya Nabi Yunus yang dimakan ikan. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi fanada fi dhulumati nawa alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini wirid ini kayaknya biasa, tapi sebenarnya luar biasa, Pak. Ini wirid ini hanyalah pujian-pujian kepada Allah dan pengakuan bahwa kita berdosa, tapi fungsinya besar. Ini pujian kepada Allah, la ilaha illa anta. Ini pengakuan kita berdosa, inni kuntu minadh dhalimin, yang disebut doa iktiraf, doa pengakuan. Tapi ternyata fungsinya sangat besar. Fungsinya apa? Fastajabna lahu, kami kabulkan keinginan Nabi Yunus, wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari kesusahan, wa kadzalika, dan seperti itulah nunjil mukminin, kami menyelamatkan orang-orang beriman. Jadi ini hukumnya tidak untuk Nabi Yunus saja. Nabi Yunus susah memang, berada dalam perut ikan. Apa enggak susah itu nafasnya, Pak? Susah sekali. Nah, ini kalau kita bayangkan sekarang, katanya orang kena corona kan sesak nafasnya, gitu. Nah, ini lebih sesak mana? Orang kena corona atau Nabi Yunus yang dalam perut ikan itu? Mungkin Nabi Yunus lebih sesak, tapi ternyata karena beliau mengucapkan doa ini, maka Allah katakan wa najjaynahu minal gham, dan itu tidak khusus Nabi Yunus, karena Allah mengatakan wa kadzalika nunjil mu'minin. Ini juga berlaku untuk seluruh orang-orang beriman. Maka yang sudah terkena penyakit sering-sering mengucapkan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita niatkan untuk melenyapkan penyakit kita, insyaallah segera dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pengajian corona pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, memberikan kita keamanan dan menambah keyakinan kita dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab, benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada tanya jawab, baik berkaitan dengan